passion dan vibrasi. Ya, apa sih maksudnya passion ya? Kalau dengan istilah vibrasi, saya yakin Anda sudah mulai ngeh ya, karena kita berulang-ulang dari setiap rekaman kita bahasnya itu mulu ya. Mudah-mudahan gak bosen ya. Baik, teman-teman, kalau Anda pernah nggak sih bertanya begini? Karena dulu pernah ada yang nanya kepada saya ya, Pak, mungkin nggak sih Pak kita bisa sukses tanpa bekerja keras gitu? Mungkin nggak kita sukses tanpa bekerja keras? Dan kalau Anda bertanya kepada banyak orang ya, saya tidak tahu jawabannya, tapi mungkin mayoritas mengatakan tidak mungkin, ya kan? Nah, hari ini saya ingin mengatakan bahwa Anda bisa berhasil dalam hidup tanpa kerja keras. Nah, keren ya. Mudah-mudahan saya nggak ngaco. Ya, karena begini, ketika Anda sudah berkata bahwa Anda bekerja keras, itu justru adalah tanda Anda akan menderita dalam proses mencapai keberhasilan Anda. Gini loh. Sekarang kalau misalkan Anda melihat sepak bola, kemudian Anda mungkin atau Anda pernah ya bermain sepak bola ya, Anda kemudian lihat sepak bola, Anda melihat siapa? Contohnya melihat Lionel Messi ya, Lionel Messi di Barcelona misalnya. Lionel Messi biasanya kalau dalam keadaan fit ya, karena dia salah satu orang yang sangat penting dalam tim, dia akan dimainkan 2 kali 45 menit ya. Apalagi kalau bawa perpanjangan, dia tambah lagi. Nah, kebayang ya, kalau Anda pernah bermain bola 2 kali 45 menit lari-lari di lapangan, itu capek. Ya kan? Tapi coba kalau Anda lihat Lionel Messi ya, misalnya Anda sebagai penonton, dia lari-lari terus panjang itu pertandingan ya. Dan dia juga punya resiko untuk kepleset, kebenturan dengan pemain lawan, patah tulang, dan sebagainya. Kira-kira menurut Anda dia kerja keras nggak? Ya, banyak orang yang bilang Lionel Messi kerja keras, karena kerja keras sering diukur orang dari keringat yang keluar dari tubuh ya. Tapi kalau misalkan Anda perhatikan, misalnya Lionel Messi tidak pernah diturunkan meskipun dia dalam keadaan sehat, tidak pernah diturunkan dalam permainan, dia hanya di bangku cadangkan, santai-santai, gaji tetap diterima. Kira-kira dia lebih bahagia diturunkan di lapangan atau lebih bahagia dicadangkan? Ya, banyak pemain sepak bola kelas internasional yang justru stres, justru tertekan jiwanya ketika dia di bangku cadangkan. Loh, padahal lebih enak daripada lari-lari. Itu dia. Itu yang saya bilang bahwa Lionel Messi yang Anda lihat dari sudut pandang Anda bekerja keras di lapangan, dia sebenarnya tidak bekerja keras. Dia, dalam sudut pandang dia, saya sedang menikmati apa yang saya lakukan. Nah, itulah passion. Nah, teman-teman, kita seringkali berandai-andai, bisa nggak ya saya sukses tanpa kerja keras? Bisa, tetapi harus punya spirit dalam melakukan pekerjaan seperti Lionel Messi melakukan pekerjaan itu. Inilah yang disebut sebagai passion. Sehingga apa? Anda tidak lagi merasa bekerja keras, Anda menikmati apa yang Anda lakukan. Karena kalau tidak menikmati apa yang Anda lakukan, maka akan terjadi, misalkan Anda punya jam kerja dari pagi sampai sore, dari hari Senin sampai hari Jumat ya, misalnya tidak ada libur nasional, jadi libur Anda cuma hari Sabtu Minggu, maka kalau Anda tidak menyukai apa yang Anda lakukan, Anda tidak menikmati apa yang Anda lakukan, yang terjadi adalah Anda baru masuk jam 8 sudah kepengen cepat jam 5 sore pulang ke rumah, Anda baru hari Senin sudah kepengen hari Jumat. Terus seperti itu, ya. Jadi dalam proses itu Anda hanya akan dapat uang. Anda akan kehilangan bahkan kebahagiaan hidup Anda. Ya. Dan kaitannya dengan vibrasi di mana? Kenapa banyak orang yang menikmati pekerjaannya, menyukai pekerjaannya? Kenapa banyak orang-orang seperti itu akhirnya berhasil di bidangnya masing-masing ya? Salah satu Lionel Messi. Karena vibrasi
seseorang yang sedang melakukan pekerjaan dengan spirit yang berbeda, maka vibrasinya berbeda. Ketika Anda menikmati, menyukai, mencintai pekerjaan atau apa yang Anda lakukan, maka getaran Anda akan selalu berada di power. Dan bila Anda kerja tapi ngeluh ya, tapi ngarep-ngarep tanggal 1 gajian. Ya. Loh, terus gimana ceritanya pengen berhasil luar biasa di atas rata-rata? Jadi mungkin Anda bisa sama-sama kerja kerasnya dengan seorang lain ya, tapi orang tersebut kenapa bisa lebih berhasil? Dia lebih ikhlas dalam bekerja kali. Sehingga atau dia lebih powerful ya. Sedangkan Anda lebih forceful. Istilahnya bener nggak nih? Jadi ini yang membedakan teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira ciri-cirinya orang yang sudah menemukan passionnya itu apa. Jadi passion ini mencarinya memang boleh dibilang mudah, boleh dibilang enggak ya. Karena ada orang juga yang usianya sudah hampir sudah bahkan berumah tangga, punya anak, itu merasa belum menemukan apa yang dia sukai untuk dilakukan. Sebenarnya bukan salah dia juga ya, karena mungkin dia tumbuh lahir dari keluarga yang tidak punya satu sistem pendidikan di rumah mengarahkan ke sana. Kalau seandainya diarahkan ke sana, saya yakin setiap dari kita sejak usia dini sudah mengenal apa sih sebenarnya passion kita ini, ya. Apa sih passion kita? Udah gitu kita masuk ke sekolah, dan di sekolah ini kita juga sistemnya nggak sebaik yang kita harapkan. Ya, kalau misalkan sekolah ini kita jadikan sebuah sarana untuk mengerti mana bakat kita, mana potensi kita, maka kita akan lebih mudah menemukan passion. Namun yang sering terjadi, kita seringkali dalam bersekolah ini justru sibuk untuk menambal yang kurang dan bukan untuk memperbagus yang sudah bagus. Maksudnya gini, misalkan Anda ada 14 mata pelajaran di sekolah, kemudian dari situ matematika Anda jelek ya, apa lagi contohnya, misalnya mata pelajaran yang lain jelek. Kemudian Anda punya di situ satu hal yang menonjol adalah seni lukis Anda bagus misalnya ya. Nah, kebanyakan dari Anda, juga mungkin orang tua kita ya, itu fokusnya bukan kepada wah ini bakat anak saya di seni lukis contohnya gitu, passion anak saya di seni lukis, tapi lebih banyak fokus ini anak saya nilai matematika ya tadi ya kalau nggak salah ya, nilai pelajaran ini kurang gitu loh. Dan akhirnya kita justru dileskan, diprivatkan untuk menutupi kekurangan di sini. Bukan kita dileskan seni lukis contohnya, atau seni musik. Nah, yang terjadi adalah kita suruh privat sesuatu yang kita sendiri nggak sukai. Akhirnya kalaupun kita mengikutinya, kita menjadi rata-rata. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa di mana sih yang tajamnya kita di mana, lalu kita asah terus di situ, maka kita akan menemukan passion. Tapi udah telanjur misalnya ya, misalkan Pak saya udah telanjur, udah selesai sekolah, apa yang bisa saya lakukan untuk mengenali passion saya ini? Begini, saya akan cerita ada sekitar 11 ciri bahwa itu adalah passion Anda, ya, passion Anda yang kalau Anda tekuni membuat Anda bisa melakukan pekerjaan Anda dengan vibrasinya power ya, karena di situ Anda menyukai, love ya. Love of a lifetime. Tadi kan ada lirik dari lagu Firehouse, I finally found a love of a lifetime. Jadi akhirnya aku menemukan cinta sepanjang masa. Harapannya dari rekaman audio kali ini Anda setelah lama ya tidak menemukan apa yang Anda cari, passion Anda akhirnya bisa menemukan sesuatu yang Anda sukai sepanjang masa hidup Anda. Oke, ada 11 ciri, saya akan bacakan 11 ciri-ciri bahwa itu adalah passion Anda. Yang pertama, teman-teman, adalah Anda menyukai pekerjaan
tersebut, Anda menyukai aktivitas tersebut. Ya cirinya gampang aja, kalau Anda melakukan sesuatu yang disukai kan dengan tidak ada penolakan atau rasa di dada Anda kan lebih nyaman. Misalnya Anda menyukai pelajaran matematika, kalau ada PR matematika Anda akan langsung mengerjakan. Tapi kalau Anda tidak menyukai pelajaran yang lain, misalkan pelajaran biologi, Anda ada PR itu udah ngeluh ya, Anda mengerjakannya juga dengan tidak senang hati. Perasaan Anda nggak enak, atau bahkan Anda malas sekali untuk masuk ke kelas gitu. Sama, jadi kalau Anda tidak menyukai pekerjaan itu tadi, malas masuk kantor. Ya, gitu. Nah, kebalikannya dari dari itu ya berarti Anda menyukai. Menyukai artinya kebalikannya tadi, ya. Anda melakukannya dengan senang hati. Oke, yang kedua, kita mau melakukannya meskipun tidak dibayar. Bukan berarti Anda terus nanti seumur hidup nggak dibayar ya. Pak, kan harus ikhlas. Ya, teman-teman, definisi ikhlas kalau menurut saya adalah bukan hanya tidak dibayar, tetapi kita memberikan sesuatu melebihi bayaran. Anda misalkan bekerja digaji 5 juta, Anda memberikan kualitas pekerjaan 10 juta, itu orang ikhlas. Ya. Lebih banyak memberikan daripada Anda dibayar. Selalu seperti itu berapapun Anda dibayar. Karena kalau definisinya ikhlas itu gratisan, ya, maka seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia nggak ada yang ikhlas, ya. Termasuk bapak saya yang sudah pensiun, sekian puluh tahun jadi PNS, karena dia digaji. Kalau bapak saya nggak digaji, saya bisa kuliah dari mana? Ya, oke. Kita mau melakukannya meskipun tidak dibayar. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini kaitannya dengan vibrasi power. Banyak orang ingin dapat uang, tapi melekat dengan uang. Kalau Anda melakukan sebuah pekerjaan, terus motivasinya hanya melulu uang, bahkan menjadi motivasi utama, maka sebenarnya Anda melakukan pekerjaan dengan vibrasi force, karena Anda punya hasrat keinginan yang terlalu. Apapun yang saat ini jalan, pekerjaan, bisnis, karir, apapun. Tapi ketika Anda bahkan sudah gini gambarannya, aku misalnya nanti nggak dapat duit dari apa yang aku lakukan, ya aku yang penting udah usaha. Jadi benar-benar lepas gitu ya, tidak melekat seperti yang kita sudah bahas di rekaman sebelumnya. Jadi justru orang yang tidak melekat dengan uang biasanya uang lebih nempel ke dia, lebih banyak. Oke, kemudian ciri yang ketiga adalah kita merasa mudah melakukannya sedangkan orang lain merasa sulit. Jadi ini menunjukkan talent kita, bakat ya. Kalau kita mungkin kan melihat contohnya melukis. Misalnya kita sedang melukis, kemudian orang itu cuma coba meniru apa yang kita lakukan, kok ternyata susah ya, nggak semudah kita. Padahal kita merasa gampang kok gitu. Curigalah karena berarti itulah bakat Anda. Kalau misalkan Anda nyanyi gitu kok suaramu bagus ya, susah nyanyi suara bagus begitu, saya nggak bisa. Nah, Anda peka dengan sekeliling bahwa apa yang orang sematkan ya, orang labelkan kepada Anda sebagai kamu kok mudah sekali melakukan itu, padahal mereka merasa sulit. Anda coba mulai curiga, mulai aware, mulai sadar, inilah passion saya, gitu. Ini tugas Anda ya, PR Anda semuanya. Kemudian yang keempat adalah semakin sering kita melakukannya, semakin baik kita dalam bidang yang kita lakukan itu. Pak, kan semuanya memang begitu kan? Kita kalau melakukan repetisi pengulangan tentu semakin baik. Ya, tapi di sini bukan hanya semakin baik ya, tapi benar-benar itu lompatan ya. Lompatan bukan hanya tadinya bisa 1 jadi 2 jadi 3, bukan deret urut gitu ya, tapi ini bisa quantum jumping istilahnya, quantum leap ya, loncat. Jadi Anda melakukan beberapa kali itu bisa langsung melompat menjadi ahli sekali. Misalnya gini, Anda latihan gitar ya, kan butuh berkali-kali nih, tapi Anda baru 3 kali melakukan aja mahirnya jadi melebihi orang rata-rata. Anda curiga kalau misalkan Anda punya sebuah seperti itu, sebuah fenomena seperti itu, curigalah bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah passion Anda gitu. Anda misalkan suka dengan dunia
internet marketing, Anda coba lakukan baru sekali, 2 kali, 3 kali kok profitnya sangat signifikan sekali. Nah, ini curigalah bahwa itu adalah passion Anda. Oke, tadi sudah sampai ciri yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah kita sering dipuji orang karena melakukannya. Jadi di sini pujian ini adalah satu bentuk, kalau saya nangkep dalam konteks ini, satu bentuk informasi ya dari Tuhan Sang Pencipta ngasih tahu kita bahwa ini loh bakat lu. Misalnya ada teman kita kesulitan, tiba-tiba setelah dapat bantuan kita, oh untung ada lu gitu loh. Selalu banyak kejadian seperti itu. Atau misalnya Anda ngomong di depan umum jadi MC misalkan, setiap kali Anda melakukan itu kok mesti turun, bener luar biasa Anda tadi. Anda banyak dapat itu. Anda lihat, Anda cermati berulang-ulang, jika itu cenderung konsisten, maka di situ Anda punya talent, Anda punya passion di hal itu. Oke, kemudian yang keenam adalah kita selalu bersemangat ketika membicarakan aktivitas tersebut. Nah, jadi baru ngomongin tentang hal itu aja itu udah semangat sekali. Jadi kalau misalkan saya ajak ngobrol, misalnya Anda sekarang bekerja, kemudian saya ajak ngobrol, gimana? Misalnya Anda ngobrol di bidang di bidang otomotif ya, Anda di pabrik otomotif. Ketika ngobrolin soal gimana tentang otomotif, terus kemudian Anda udahlah jangan ngobrolin soal itulah, ngobrol yang lain. Nah, itu adalah salah satu ciri Anda nggak ada passion di situ. Karena apa? Baru diajak ngobrol aja ya, yang hanya mengeluarkan suara, Anda sudah ogah. Gitu. Itu berarti bukan passion Anda. Kemudian kita selalu ciri yang nomor 7 ya. Kita selalu memiliki energi yang besar untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi kan ada satu titik misalnya kita capek, kita harusnya secara nalar logik itu kita lelah gitu ya. Tetapi entah kenapa dalam kondisi apapun ketika sudah berkaitan dengan hal ini, kok Anda tiba-tiba punya energi lebih. Misalnya apa ya? Ini contohnya saya aja deh ini ya. Saya melakukan rekaman ini nggak dibayar ya, meskipun ada beberapa teman saya, kenapa kamu nggak jual aja itu rekamannya gitu. Bisa saya jual ini 1 CD 100.000 gitu ya. Tapi entah, saya tidak kepikiran ke sana. Saya menyukai apa yang saya lakukan, dan kemudian saya contohnya tadi kurang tidur ya. Saya kurang tidur dan bangun dalam badan masih ngantuk banget. Tapi ketika saya sudah pegang handphone untuk saya merekam, saya masuk ke studio saya nyalakan musik, itu langsung punya energi. Ya, entah setelah ini langsung loyo lagi saya nggak tahu. Tapi saat ini saya punya energi lebih. Nah, seperti itu. Itu adalah passion Anda. Itu adalah passion. Gitu. Oke. Kemudian nomor 8 cirinya adalah kita sering lupa waktu saat melakukan hal tersebut. Ya, dalam kadar yang tepat ciri dari Anda itu adalah yang Anda lakukan adalah passion, Anda agak workaholic. Ya, jadi ketika melakukan itu mau berhenti, mau istirahat itu kadang terlupakan, bahkan Anda makan lupa. Bahkan, tapi hati-hati ya kadarnya ya, bagi Anda yang beragama Islam contohnya. Karena jebakan passion ini kadang kita terlalu asik, ya, lupa sholat misalkan. Nah, tapi kalau di awal-awal Anda mengidentifikasi seperti itu jangan langsung Anda musuhi ya. Anda sebut sesuatu itu jadi tidak baik, Anda langsung kenali, oh ini gua passion saya. Sampai Anda mungkin lupa dengan istri Anda ya. Kalau Anda Facebookan gitu ya, sampai Anda lupa istri Anda di sebelah Anda, ini mungkin Facebookan adalah passion Anda ya. Ya. Oke, itu. Jadi kita sering lupa waktu saat melakukannya, curigalah itu adalah passion Anda. Kalau Anda sejak Anda punya putra atau Anda dulu kok setiap main bola itu udah lupa semuanya, makan lupa ya, sekolah lupa, pulang ke rumah lupa, itu passion. Itu passion. Gitu. Lupa pulang kantor ya. Anda workaholic berarti ya. Oke, kemudian
Nomor 9 ya, ciri nomor 9 adalah kita merasakan kepuasan ketika melakukan hal tersebut. Kepuasan di sini bukan kepuasan gimana ya, ada satu rasa di perasaan itu melebihi masalah uang. Jadi misalkan Anda, contohnya gini ya, paling gampang, saya ketika sudah melakukan rekaman ini, meskipun kadang dalam proses rekaman yang setengah jam ini saya melakukan beberapa keliruan sehingga saya harus mengulangnya sampai 3-4 kali. Berarti kan saya meluangkan waktu 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 4 baru jadi misalkan. Dan ketika jadi itu rasanya puas sekali. Kita jadi itu puas, dan itu meskipun saya tidak dibayar, saya merasakan kepuasan batin. Nah, kepuasan batin seperti inilah yang perlu dikenali sebagai passion. Gitu ya. Ya. Nah, kemudian nomor 10, kita merasa bahagia dan percaya diri saat melakukan hal tersebut. Ya, kalau bahagia jelas kita tadi sudah bahas bahwa kalau misalkan Anda happy saat melakukannya, ya, itu berarti Anda sudah melakukan yang namanya passion. Jadi, dan di sini masalahnya bukan hanya bahagia, tapi pede saat melakukannya. Nah, kalau orang ditanya misalkan, Pak, apa usaha profesi Anda? Lalu tiba-tiba, ya cuman bisnis kecil-kecilan Pak. Lah Anda nggak pede. Ya cuman itu Pak, jualan, itu sih sampingan. Nah, ketika Anda ngomong seperti itu, bayangkan getaran Anda itu di mana? Anda getarannya di force, rasa malu paling bawah. Makanya kalau orang nggak pede seperti itu dalam menjalankan itu berarti itu bukan passion Anda. Itulah. Kemudian nomor 11 yang terakhir ya, yang terakhir adalah kita mudah mempengaruhi orang lain dalam aktivitas tersebut. Ini saya maknai sebagai ya orang mudah terpesona dengan apa yang kita lakukan dong. Kalau misalkan Anda nyanyi, orang mudah sekali terhipnotis oleh Anda, berarti Anda punya kualitas di situ. Anda dicintai orang di situ. Jadi orang lain ini indikator, ya. Orang lain ini adalah indikator, bahkan kadang Tuhan menitipkan pesan-pesannya melalui orang lain, melalui perilaku, melalui sikap orang lain kepada kita. Apakah kita pantas dalam hal itu, apakah kita disukai atau tidak, itu jadikan feedback, bukan jadi sebuah satu hal yang kita anggap ancaman, ya. Itu adalah feedback, umpan balik kepada kita. Nah, itu adalah 11 ciri dari passion. Nah, sekarang yang Anda lakukan ada nggak 11 ciri itu? Anda tidak usah khawatir, Pak, kok nggak ada 11 ya. Anda perhatikan kalau misalkan ada 10, ada minimal ada berapa? Misalkan ini separuhnya dari 11 berapa sih? Ada 6 ya. Kalau 7 lah, kalau ada 7 ciri dari apa yang saya sampaikan, maka itu adalah passion Anda. Syukur-syukur lebih banyak dari itu. Itu aja. Atau sekarang gini, Pak, berarti kalau misalkan saya sekarang sudah bekerja terus ternyata tidak ada satupun ciri itu dalam pekerjaan saya keluar. Ya enggak juga. Tapi Anda perlu sadar diri bahwa kenapa Anda enggak bahagia, kenapa kok karir Anda tidak secepat orang lain. Ya karena Anda tidak punya getaran cinta dalam melakukannya. Pilihannya adalah Anda mensiasati, menemukan apa ya yang harus, apa ya yang bisa saya cintai dari apa yang saya lakukan, atau Anda keluar dari situ dan melakukan hal lain, atau kalau Anda punya waktu luang, Anda tetap bekerja di situ dan Anda melakukan hal lain di luar waktu tanpa mengganggu pekerjaan utama Anda. Sampai nanti hal itu mapan, Anda bisa resign, keluar dari situ. Kalau Anda mau nekat boleh aja, tapi saya nggak tanggung jawab loh ya. Ya. Jadi itu. Anda bisa kan kita kena tresno jalarane saka kulino. Ada juga orang yang tadinya nggak mencintai, lama-lama juga mencintai, gitu. Banyak kan orang yang tadinya takut dengan darah, malah akhirnya jadi perawat, malah jadi profesional di situ ya. Jadi ini dia teman-teman. Jadi passion ini mirip sama hobi. Jadi kalau Anda sudah merasa pekerjaan itu hobi Anda, itu ciri dari passion. Ya namanya orang hobi itu seneng gitu. Nah kalau Anda masih punya pekerjaan dan punya hobi, berarti itu tanda bahwa passion Anda dan pekerjaan atau aktivitas Anda terpisah, belum jadi satu. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman tentang gambaran dan ciri-cirinya passion. Kenapa passion ini penting? Ini juga yang akan membuat kita lebih bisa menikmati prosesnya.
Begini, teman-teman, kalau misalkan banyak orang kan pasti punya sebuah target tertentu dalam melakukan pekerjaan. Bisa target finansial atau target apapun ya yang mau dicapai. Nah, ketika kita terlalu melekat ya, yang seperti yang kita bahas, kita terlalu melekat dengan hasil, justru akan menjauhkan hasilnya kan. Lalu bagaimana kita bisa tidak melekat? Nah, salah satunya adalah dengan memiliki passion ini, kita tidak melekat dengan hasilnya. Kita tidak melekat dengan uangnya, dibayar nggak dibayar, kita tetap bekerja dengan baik kok. Gitu loh. Nah, sehingga kita selalu menikmati momen demi momen. Seperti gini, saya pernah punya pengalaman ketika saya nyetir, saya terlalu fokus dengan tujuan tempat saya, pengen cepat sampai sana, itu rasanya perjalanan itu lama sekali. Tapi ketika di samping ngobrol ya, ada teman di sebelah saya, kemudian saya ngobrol sambil nyetir, tiba-tiba, loh kok udah sampai ya? Itu loh. Ketika ada sebuah keasikan, menikmati perjalanan itulah kuncinya justru untuk bisa memangkas waktu mencapai tujuan kita. Jadi justru satu-satunya jalan pintas meraih tujuan kita, satu-satunya jalan pintas adalah menikmati perjalanannya. Karena apapun yang dinikmati, waktunya akan terasa lebih pendek. Kalau Anda tidak menikmatinya, maka waktu akan terasa lebih panjang.